kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar biblioterapi yang akan kita awali terlebih dahulu dengan membahas apa itu pengertian biblioterapi. Jadi, biblioterapi ini berasal dari dua kata Yunani, yakni biblus yang artinya buku dan terapi yang mengacu kepada pertolongan psikologis. Dapat dikatakan, biblioterapi ini adalah penggunaan buku yang digunakan untuk menolong orang dalam memecahkan masalahnya. Terapi dengan menggunakan buku atau biblioterapi ini sudah ada sejak lama. Terapi ini menyita perhatian orang-orang pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, banyak sekali tentara yang pulang dari perperangan dan mengalami stres dan trauma pasca perperangan. Biblioterapi ini dinilai efektif untuk menangani hal tersebut. Sejak itu, biblioterapi berkembang pesat dan dapat menolong orang-orang di berbagai profesi, berbagai usia, dan berbagai kalangan. Dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan mengenai apa itu pengertian biblioterapi. Jadi, biblioterapi ini adalah suatu metode penyembuhan psikologis yang dalam prosesnya menggunakan buku dan membaca. Setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian biblioterapi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe biblioterapi. Jadi, biblioterapi ini terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama yaitu tipe klinis dan tipe kedua tipe pendidikan atau humanistik. Tipe yang pertama adalah tipe klinis. Tipe klinis ini adalah satu bentuk psikoterapi yang dilaksanakan oleh profesi kesehatan, mencakup psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan sebagainya. Fasilitatornya adalah terapis dan partisipannya adalah orang yang sakit. Tujuan dari psikoterapi ini adalah untuk membantu klien memperoleh keadaan menjadi lebih baik. Dalam tipe ini, fungsi terapi adalah untuk membentuk kehidupan individu, yang mana individu yang mengalami sakit ataupun cacat dapat merasakan kepuasan tertentu dengan membaca biografi dan cerita keberhasilan penyesuaian diri dari penderita yang mengalami hal yang sama. Yang kedua yaitu ada tipe pendidikan atau humanistik. Ini adalah tipe terapi pustaka yang dilaksanakan oleh konselor, guru, dan petugas perpustakaan dalam setting pendidikan. Yang ketiga itu ada teori dalam biblioterapi. Ada dua teori besar dalam biblioterapi yang mempengaruhi para terapis dalam melakukan terapinya. Teori tersebut adalah pertama itu ada biblioterapi afeksi. Nilai positif dari biblioterapi afeksi adalah pemahaman diri yang tinggi dengan menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah universal dan unik. Kedua ada biblioterapi kognisi, yaitu teori ini bergantung pada pembelajaran sebagai katalis utama perubahan perilaku. Oleh karena itu, biblioterapi kognisi adalah proses belajar berkualitas tinggi yang bermanfaat terapeutik. Dapat banyak manfaat yang dapat diraih oleh konselor yang diterapi menggunakan metode tersebut. Praktek mengemukakan bahwa literatur alami yang baik menyediakan model bagi individu untuk menolong mereka mengalami dilema dan situasi nyata dalam memahami pengalaman trauma, belajar kemampuan penanganan masalah, dan melihat masalahnya dalam perspektif berbeda. Karakteristik masalah yang dapat ditangani oleh biblioterapi. Biblioterapi dapat digunakan menangani berbagai masalah yang dialami berbagai kalangan khususnya remaja. Karakteristik masalah yang dapat ditangani oleh metode tersebut adalah masalah kepercayaan diri sehingga menimbulkan perilaku menutup diri, pandangan yang negatif terhadap pendidikan, kebingungan terhadap nilai dan moral, kurang respek pada orang tua, dan kurang kasih sayang. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan biblioterapi. Menurut Skidman 2009 merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan konselor dalam mengaplikasikan teknik biblioterapi. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi, membaca buku, mengidentifikasi perasaan, memahami
perilaku manusia dan eksplorasi diri. Yang pertama yaitu identifikasi. Tahapan pertama adalah mengukur kesiapan atau kesukarelaan dalam melaksanakan terapi dan mengidentifikasi apa yang konseli butuhkan. Hal ini dibutuhkan sebelum mengadakan biblioterapi dengan konseli. Konseli akan merasa siap jika sudah terbangun raport, yaitu kepercayaan yang baik antara konseli dan konselor. Selanjutnya adalah membaca buku. Pada tahap ini, proses membaca bahan bacaan atau buku dimulai. Konseli diminta membaca buku yang sudah diseleksi sebelumnya oleh konselor. Pesan yang ada dalam buku diharapkan dapat dicerna dengan baik oleh konseli. Selanjutnya ada mengidentifikasi perasaan. Setelah membaca bahan bacaan atau buku yang berikutnya adalah mengidentifikasi karakter utama yang bertanya tentang perasaan konseli. Tahap ini mengharuskan konselor melibatkan perasaan konseli terhadap karakter dalam buku yang konseli baca. Tujuannya adalah agar siswa berbicara mengenai perasaan-perasaannya dan mengembangkan perbendaharaan perasaan serta membantu mengidentifikasi dan mengeksplorasi perasaan yang mereka rasakan. Tahapan dalam biblioterapi yang keempat yaitu memahami dinamika perilaku manusia. Nah, pada tahap ini konseli diajak berpikir bahwa ada alasan, konsekuensi, dan akibat dari perilaku tertentu. Konseli harus memahami dan diajak untuk paham bahwa apapun yang ia lakukan, perilaku dan tindakan apapun yang ia lakukan akan berdampak pada dirinya sendiri dan juga pada diri orang lain. Nah, dengan begitu konseli akan menyadari perilaku apa saja yang boleh dilakukan dan perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, lalu selanjutnya tahap terakhir dari biblioterapi ini yaitu eksplorasi diri. Nah, pada tahap ini konseli diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman yang berkaitan dengan buku yang telah dibaca. Tahap ini dilakukan dengan arahan termasuk merefleksi perilaku konseli. Beberapa refleksi sering mengantarkan insight pada perilaku mereka, yakni setelah ini anak mulai mengembangkan motivasi untuk membuat perubahan. Nah, setelah pada tahap eksplorasi diri ini, konselor atau guru BK bisa menanyakan kepada konseli terkait bagaimana pengalaman apa yang pernah terjadi yang berkaitan dengan yang buku yang telah dibaca. Nah, pada proses ini konselor membantu anak mengevaluasi tingkat perilakunya, membuat keputusan terkait perilaku yang ingin diubah. Nah, pada tahap ini juga konselor memberikan arahan atau dorongan terkait perilaku apa yang ingin dirubah oleh konselinya. Nah, dengan begitu ketika sudah meningkat motivasi dari konseli untuk merubah perilaku dan merubah cara dia merasakan sesuatu, maka konselor bisa memberikan alternatif pemilihan pilihan pemecahan masalah dari konseli itu sendiri.